Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi nih di 1% Podcast. Kenalin, nama aku Grace Augustia Kelces. Aku akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Kalian lagi pada ngapain nih Perseners? Mungkin ada yang lagi nungguin jam kelas selanjutnya ya, atau mungkin lagi istirahat kerja. Ada juga yang mungkin lagi santai-santai sambil dengerin 1% Podcast. Kalau aku di sini lagi sambil ngerjain kerjaan nih Perseners. Udah dikerjain berulang kali, masih aja aku cek lagi. Aku benerin lagi berulang-ulang. Kalau Perseners ada gak sih yang punya pengalaman sama kayak aku? Parahnya nih ya, ada yang sampai bilang, "Ih, lo OCD ya?" Memangnya perfeksionis itu sama ya sama OCD? Nah, kebetulan banget nih, tema podcast kita kali ini adalah tentang perfeksionis versus OCD. Memangnya perfeksionis itu OCD? Seperti biasa, kita akan ditemani oleh seorang psikolog, Kak Maida. Hai Kak Maida. Halo Grace. Ya, Kak Maida ini adalah psikolog 1%. Nama lengkapnya Niputu Maida Anggarini Artana. Beliau adalah seorang psikolog ya Kak ya? Iya, benar banget. Oke, boleh Kak diceritain mungkin kesibukan Kak Maida saat ini apa sih? Oke, halo Perseners sebelumnya. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya semuanya. Perkenalkan, aku Maida, psikolog 1% yang akan menemani podcast hari ini bersama Grace, host kita. Jadi kesibukan aku sehari-hari ya, selain praktek gitu ya, aku masih rutin konseling klien, praktek pribadi maupun praktek di 1%. Kemudian aku juga sibuk mengisi beberapa webinar, kemudian juga mengisi beberapa konten juga gitu. Oke, jadi mungkin kalau Perseners ada yang ikut konseling psikolog kita, mungkin nanti akan ketemu Kak Maida ya? Iya, benar banget. Oke. Nah, di 1% podcast kali ini, Kak, kita akan ngomongin tentang perfeksionis dan OCD. Oke, yang tadi aku bilang nih, Kak, banyak orang yang mungkin bilang, "Ih, lo tuh OCD ya?" Gara-gara kita mungkin sering ngelakuin pekerjaan berulang-ulang atau mungkin dicek berkali-kali. Emangnya perfeksionis sama OCD itu apa sih, Kak? Oke, mungkin kita bahas dari segi definisi dulu kali ya, Grace ya. Supaya kita tahu, oke, ini sebenarnya sama nggak sih perfeksionis sama OCD gitu. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan definisinya, perfeksionis itu sebuah ciri kepribadian. Biasanya ditandai dengan upaya kita untuk mau menjadi sempurna atau bebas dari kesalahan atau kegagalan atau kita tuh harus pokoknya apa yang kita mau itu harus tercapai dengan sempurna gitu. Yes, that's why biasanya kita memiliki standar yang tinggi untuk diri kita dan kita juga biasanya punya sikap yang kritis mengenai diri kita sendiri dan lingkungan kita, gitu. Nah, sebenarnya perfeksionis ini pada dasarnya bisa menjadi sehat atau bisa menjadi adaptif, tapi bisa juga menjadi tidak sehat atau jadi nggak adaptif nih. Nah, gimana sih perfeksionis yang sehat itu? Jadi, perfeksionis yang sehat itu dia bisa menjadi motivasi diri kita dan mendorong diri kita untuk mencapai kesuksesan. Jadi misalnya nih, oke, saya punya standar untuk misalnya nilai ulangan saya harus bagus atau harus 10 gitu. Nah, kita tuh jadi terpacu nih semangatnya untuk belajar, untuk bisa berusaha lebih keras lagi gimana saya bisa mencapai nilai ulangan yang bagus. Jadinya itu kita bagus tuh, jadi termotivasi. Tapi ketika perfeksionis ini mungkin jatuhnya jadi nggak sehat,
itu ketika perfeksionis ini jadi tekanan buat diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya, aduh saya harus mendapat nilai 10 nih, jadi beban nih buat kita, bukannya malah jadi semangat. Dan biasanya muncul nih penguatan negatif atau respon negatif terhadap diri ketika misalnya target kita dapat nilai bagusnya itu harus 10 gitu misalnya. Dapat nilai 9, terus kita udah ngerasa kayak, aduh saya nggak bisa nih ngelakuin ujian ini dengan baik, aduh saya gagal, aduh saya nggak akan sukses, aduh saya nggak bakal jadi orang yang berhasil. Jadi muncul nih penguatan-penguatan, malah muncul penguatan yang negatif gitu. Sehingga jadinya ngerugiin diri sendiri. Jadi memandang diri kita negatif, kemudian mungkin akan diikuti jadinya dengan perilaku, ya udah saya emang udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Jadi malah nggak mau belajar, nggak mau berusaha lagi, malah jadinya terpaku pada kegagalan itu gitu. Itu kalau misalnya si perfeksionisnya. Kalau OCD atau mungkin yang teman-teman kenal dengan panjangannya itu Obsessive Compulsive Disorder. Nah, ini udah ada kata-kata disordernya nih Grace. Berarti OCD ini tergolong dalam kategori gangguan gitu, dimana individu ada atau mengalami obsesi atau pikiran atau dorongan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yang berulang dan terus-menerus. Jadi dia sifatnya persisten gitu. Yang mengganggu, dan biasanya individu tuh nggak pengen sebenarnya ada dorongan yang atau pemikiran yang berulang ini gitu. Nah, biasanya untuk menekan pikiran yang berulang tersebut harus ada tindakan kompulsi gitu, atau tindakan yang berulang dilakukan, misalnya cuci tangan berulang kali, meriksa pintu berulang kali, kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Mereka melakukan tindakan kompulsi. Tujuannya untuk mengurangi kecemasan yang timbul akibat pemikiran yang berulang tersebut, gitu. Jadi perilakunya jelas berlebihan, gitu. Misalnya, mau keluar rumah aja deh, misalnya. Saya harus yakin pintunya terkunci, rumah saya aman ketika saya ngecek bolak-balik sebanyak 5 kali, pintunya udah dikunci apa belum ya? Misalnya gitu. Jadi mau keluar rumah, misalnya aku mau keluar rumah nih, terus oke, aku udah kunci sekali. Kemudian aku jalan nih sampai garasi. Kemudian aku bilang, tadi pintunya udah dikunci belum ya? Yaudah deh aku cek lagi. Kemudian aku buka lagi kuncinya, kemudian mastiin untuk kunci lagi, kemudian aku jalan lagi. Udah masuk mobil, tadi udah dikunci belum ya? Yaudah deh cek lagi. Nah gitu, berulang terus sampai dia ngerasa benar-benar jumlahnya itu aman. Untuk dia ngerasa safe, oh ini rumahnya udah kekunci beneran. Ya, jadi udah jelas beda ya Kak, perfeksionis sama OCD. Kalau perfeksionis itu kita ingin segala sesuatunya sempurna, tapi belum tentu ke OCD. Tapi kalau OCD itu udah pasti kita akan melakukan hal-hal yang mungkin berulang-ulang untuk menjadi sempurna, atau untuk membuat apa yang kita pikirkan itu mereda gitu ya Kak ya. Jadi ya itu tadi, belum tentu perfeksionis itu OCD gitu, karena itu tadi kalau kita lihat juga perfeksionis itu ada yang sehat atau adaptif, ada yang juga jatuhnya jadi nggak sehat atau tidak adaptif, dan belum tentu juga yang tidak adaptif itu sampai ke tahap gangguan atau OCD gitu. Dan ketika dia sudah dikategorikan OCD, berarti dia sudah sampai tahap gangguan, di mana cirinya itu tadi ada pemikiran yang obsesi, kemudian diikuti perilaku kompulsif gitu. Terus kenapa sih Kak perfeksionis itu sering dikait-kaitkan sama OCD? Kenapa orang-orang yang perfeksionis itu dibilang, ih lo OCD gitu? Padahal bisa kita lihat juga dari yang tadi Kak Maida jelasin bahwa OCD itu nggak cuma perfeksionis aja ya. Iya, bagus banget nih. Ini yang paling sering muncul gitu ya, paling sering dikatakan sama lingkungan sekitar kita gitu. Kayak tadi contohnya Grace sudah sempat singgung di awal podcast gitu ya. Kalau kita ngecek pekerjaan kita berulang kali, teman kita kemudian nyeletuk kayak, lo OCD banget sih, misalnya gitu. Bahkan aku pun pernah mendapatkan omongan kayak gitu tuh, atau label kayak gitu tuh. Jadi aku tuh tipenya juga yang kayak cukup rapi, cukup detail. Kemudian jadi kalau misalnya aku misalnya aku ngelihat keset di depan kamar mandi tuh agak miring atau ketekuk sedikit aja, biasanya aku
beresin tuh gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang juga bilang, lu OCD ya gitu biasanya. Nah, kenapa tuh akhirnya kok maksudnya orang-orang gampang ya, maksudnya atau misalnya sering kali nyeletuk kalau misalnya kita perfeksionis dikaitkannya dengan OCD gitu. Mungkin karena itu tadi ada OCD itu salah satu tandanya atau ciri-cirinya itu yaitu tadi fokusnya tuh pada detail gitu. That's why seringkali orang perfeksionis pun jadi dia memperhatikan hal-hal detail juga, kayak tadi misalnya ngecek tugas dengan detail, titik komanya diperhatikan atau bahasanya diperhatikan gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, aku melihatnya ini ada muncul mispersepsi yang kemudian digeneralisasi bahwa orang dengan OCD itu orang yang sangat detail gitu, atau orang yang perfeksionis pada tugas tertentu atau rutinitas harian tertentu gitu. Misalnya kayak ngatur lemari berdasarkan warna dan polanya. Misalnya ada tuh orang yang ngatur lemarinya warnanya putih dulu semuanya, terus tuh kemudian baru warna hijau dikumpulin jadi satu, kemudian warna merah, kayak gitu-gitu tuh misalnya gitu. Atau orang yang cukup perhatian nih sama kebersihan, misalnya ketika mau duduk di toilet atau ke toilet umum biasanya disemprot cairan disinfektan atau misalnya dilap tisu atau apa gitu. Jadinya digeneralisasi nih, kalau misalnya orang yang detail, orang yang cukup memperhatikan kebersihan, itu orang yang OCD gitu. Jadi ada mispersepsi, kemudian digeneralisasi nih akhirnya sama lingkungan sekitar kita, sehingga muncul nih orang yang perfeksionis itu orang-orang OCD gitu. Padahal sebenarnya perfeksionis dan OCD itu berbeda. Dimana itu tadi, perfeksionis itu ciri kepribadian, sedangkan OCD itu sudah sampai tahap gangguan gitu. Dan biasanya OCD ini tuh melemahkan dan mengganggu individu. Itu tadi kenapa dia bisa melemahkan dan mengganggu individu, karena pemikiran berulangnya itu menimbulkan kecemasan bagi individu dan biasanya itu nggak bisa dikontrol gitu. Sebenarnya juga nggak pengen nih, sebenarnya aku tuh mau mengurangi pemikiran itu karena ya itu tadi menimbulkan kecemasan pemikiran itu. Kemudian dia harus diikuti perilaku berulang supaya untuk meredam atau menekan pemikiran tersebut sehingga kecemasannya pun akhirnya menurun. Kenapa juga mungkin tadi ya banyak akhirnya yang self-diagnose. Karena ya mungkin itu tadi, ketika misalnya teman-temannya sering bilang, lo OCD kali gitu misalnya, atau lo orangnya OCD banget sih, kepikiran jadi jangan iya ya aku OCD gitu, jadi mempertanyakan diri sendiri gitu, atau kadang-kadang malah jadi sugesti untuk diri kita gitu ya kadang-kadang ya gitu. Atau mungkin kayak cari-nyari di internet, tapi itu tadi nyari-nyari di internet kemudian iya ya kayaknya ini gejalanya cocok sama saya, kayaknya cocok sama saya, atau jadi sugesti untuk saya, tiba-tiba jadi muncul semua nih gejalanya, kemudian jadi ngerasa jangan-jangan saya beneran OCD gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada orang yang mungkin mengalami lo tuh OCD ya, dibilangin sama temennya gitu, gimana sih Kak cara untuk memberikan indikator atau memberikan batasan, emangnya sampai sejauh mana sih perfeksionisnya itu wajar gitu? Apakah perfeksionis yang dia miliki itu masih pada batasan wajar atau sudah memiliki kecenderungan OCD? Itu gimana sih cara kita melihatnya? Oke. Sebenarnya gini, ketika karena memang OCD ini sudah sampai tahap gangguan, alangkah lebih baiknya kalau memang kita merasa bahwa kayaknya mungkin saya ada kecenderungan mungkin gitu, atau perfeksionis saya ini sudah sangat mengganggu. Apakah memang saya sampai tahap misalnya kecenderungannya itu gangguan atau jadinya OCD gitu. Alangkah lebih baiknya bila akhirnya ke profesional gitu. Biarkan profesional yang melakukan assessment, yang menelisik lebih dalam apakah memang itu sudah sampai tahap gangguan, terutama mungkin jadinya OCD gitu. Karena takutnya ketika memang kita ini saya benar nggak ya, akhirnya kita mencari indikator sendiri, atau misalnya
kita menetapkan sendiri, itu jadi bumerang untuk kita gitu. Kecuali memang ini bukan gangguan gitu. Tapi ketika ini sudah sampai gangguan, alangkah lebih baiknya ketika ke profesional untuk benar-benar memastikan. Kalaupun memang bukan gangguan, hanya saja perfeksionisnya yang cukup mengganggu atau sudah sangat mengganggu, yang akhirnya tidak bisa dihandle sendiri, it's okay untuk ke profesional gitu. Mungkin memang dapet nih sudut pandang baru, dapet nih akhirnya cara-cara gimana ya supaya akhirnya bisa saya kembali adaptif dengan perfeksionis saya ini gitu. Oke. Nah, sebenarnya emang kenapa sih Kak kalau kita perfeksionis atau mungkin memang punya kecenderungan OCD, apa sih dampak negatif yang mungkin bakal kita dapatkan? Oke. Sebenarnya gini, ketika maksudnya dampak negatif dari OCD ini biasanya kan karena ada di OCD ini ada obsesi dan kompulsif gitu ya. Biasanya obsesi sendiri atau pemikiran yang berulang dan sifatnya persisten ini biasanya menimbulkan kecemasan tersendiri. Nah, terutama bila kita nggak melakukan tindakan kompulsi ini untuk menenangkannya atau untuk meredam pemikiran dan kecemasan itu. Nah, bila OCD ini nggak ditanganin, atau kalau misalnya kita nggak melakukan tindakan kompulsif nih, biasanya kan kecemasannya akan tinggi. Gitu, akan semakin tinggi nih kecemasannya muncul pada diri kita. Nah, kalaupun OCD-nya ini nggak ditanganin, terus-terusan berulang, yang bisa akhirnya dampak negatif yang bisa kita rasakan adalah ini dapat membatasi kemampuan kita untuk berfungsi sehari-hari. Baik itu misalnya di tempat kerja, di sekolah, di rumah misalnya. Contohnya deh misalnya, kita mau keluar aja, kayak tadi contoh yang tadi meriksa pintu, udah dikunci apa belum? Kita mau keluar aja nih, mungkin kita harus menghabiskan waktu 1 jam atau mungkin lebih untuk bolak-balik doang nih ngecek ini sebenarnya pintunya udah dikunci apa belum ya gitu. Mungkin kita mau berangkat sekolah jadi terlambat, atau bahkan ada lebih parahnya lagi, individunya tuh jadi atau orangnya ini jadi enggan untuk keluar rumah karena nggak mau ngerasa khawatir, karena kalau misalnya saya pergi, nanti saya muncul lagi kecemasannya nih, apakah saya udah nutup pintu atau belum. Tuh kalau saya keluar rumah, saya khawatir kompor saya udah dimatiin atau belum. Misalnya gitu. Atau misalnya kalau saya keluar rumah, saya khawatir kalau misalnya saya megang pintu misalnya di sekolah, saya kena kuman atau enggak. Saya harus cuci tangan berapa kali jadinya untuk saya ngerasa aman. Misalnya kayak gitu. Jadi itu jadi mengganggu, takes time juga kan jadinya gitu. Jadi kita yang misalnya dalam 1 jam atau 2 jam kita bisa melakukan pekerjaan lain, jadi kita habiskan cuman buat ngecek misalnya pintu itu tadi. Atau kalau lebih parahnya lagi, kita malah jadi nggak mau kemana-mana nih. Jadi kita ada di rumah yang menurut kita tuh tempat yang aman buat kita, atau misalnya dimanapun yang menurut kita aman, atau di kamar misalnya. Berarti banyak banget ya Kak dampak negatif atau kerugian yang bisa dirasain ketika seseorang mengalami OCD atau perfeksionis yang terlalu berlebihan kayak gitu. Nah, bisa aja dia jadi secara afeksinya dia cemas, atau bisa jadi dia melakukan pekerjaan yang berulang-ulang sampai menghabiskan waktu kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Maida sendiri, solusi apa sih yang bisa mungkin di-share nih ke teman-teman perseners untuk yang mungkin pernah mengalami perfeksionis yang terlalu berlebihan sampai mengganggu? Nah, sebenarnya mungkin aku luruskan sedikit kali ya. Jadi tadi kalau yang tadi aku sebutkan dampak negatifnya itu sebenarnya lebih ke OCD gitu. Kalau misalnya perfeksionis harus dilihat dulu, kalau memang perfeksionisnya itu mungkin sudah sampai tahap OCD, iya berarti akhirnya dampak negatifnya itu gitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih bahas perfeksionis yang berlebihan gitu ya, atau perfeksionis yang mungkin kadar berlebihan tuh agak membingungkan gitu ya. Mungkin kita pakai kata-katanya perfeksionis yang sudah mulai mengganggu kali ya. Sudah mulai mengganggu itu, pertama coba deh untuk lepaskan pola pikir untuk
tidak terikat menjadi kita tuh harus sempurna gitu. Kita tuh harus selalu sempurna, atau nih yang paling sering nih kata harusnya itu tuh. Nah, ini mungkin yang akhirnya perlu kita perhatikan. Mungkin tidak selalu harus, tapi ya kalau misalnya kita punya target di target A, kemudian kita punya kalau misalnya kita nyampe ke B, it's okay deh, misalnya gitu. Jadi kita mulai nih untuk mengurangi kata harusnya itu, bahwa kita tidak perlu untuk selalu menjadi sempurna, bahwa setiap manusia, siapapun itu pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kita coba untuk ulas asih nih pada diri kita, mulai nih diterapkan nih self compassion-nya. Jadi mulai ulas asih pada diri bahwa it's okay untuk melakukan kesalahan, untuk memaafkan diri kita, untuk berbaik hati pada diri kita ketika kita melakukan kesalahan gitu. Jadi mulai untuk ketika misalnya kita sudah mengurangi harusnya itu pola pikirnya kita agak modifikasi sedikit nih. It's okay terkadang kita melakukan kesalahan kemudian mulai untuk self talk pada diri kita bahwa kalau kamu melakukan kesalahan, it's okay, nggak apa-apa, misalnya gitu. Ayo kita memaafkan diri kita sendiri. Kemudian langkah selanjutnya, apakah itu evaluasi diri, kemudian untuk melangkah lebih, apa yang saya pelajari dari proses kegagalan kemarin gitu. Kemudian kita perbaiki ke depannya supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi fokusnya bukan pada kegagalannya, bahwa saya misalnya nggak bisa mendapatkan angka 10, tapi pada proses kita mencapai tujuannya, bahwa ketika kita ulangan dapat 9, itu bukan berarti kita gagal, tapi kita tahu, berarti saya salah satu. Salah satunya ini ada di mana? Di soal apa? Jawaban yang benar apa? Berarti kan itu kita dapat pembelajaran juga tuh. Ini nggak sia-sia nih kegagalan kita, atau misalnya nggak sia-sia nih kita melakukan kesalahan, karena kita juga belajar gitu. Jadi dari proses ini pun ada yang kita dapatkan gitu. Kemudian kita bisa maju. Kemudian setelah kita maju. Kalau misalnya nggak dapat nilai sempurna, atau tidak atau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau tidak sesuai dengan target kita, muncul perasaan tidak nyaman, muncul perasaan mungkin emosi-emosi negatif atau emosi tidak nyaman, it's okay gitu. Wajar banget, karena itu tadi itu nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan kemauan kita. Jadi it's okay, tapi coba untuk proses itu, kelola emosinya dulu. Sadari bahwa it's okay kita merasakan emosi ini, kemudian dikelola. Setelah kita mengelola ini, coba untuk step selanjutnya apa? Kita bergerak. Evaluasi kah misalnya? Evaluasi misalnya, apa yang salah? Kayak tadi aku bilang, evaluasi apa yang salah. Kemudian kita maju untuk mencoba kembali. Sehingga kita jadinya itu belajar dari proses yang kita alami kemarin gitu. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak hanya menerima kelebihan diri kita, tapi juga menerima kekurangan dan kesalahan kita. Jadi jangan lupa juga untuk memaafkan diri ketika kita melakukan kesalahan. Karena it's okay untuk dalam prosesnya kita beberapa mungkin sempat mengalami kesalahan atau mengalami mungkin hal yang tidak sesuai dengan target awal kita, it's okay gitu. Mungkin mau aku tambahin sedikit juga ya Kak. Tadi kan Kak Maida bilang, beberapa dari kita mungkin bilang harus terlalu keras pada diri kita. Mungkin kita juga bisa pilah-pilah mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol gitu ya Kak. Iya bener banget itu Grace. Jadi kalau misalnya memang hal yang tidak bisa kita kontrol, it's okay untuk kita, itu bukan jadi fokus kita gitu. Jadi itu di luar kendali kita. Jadi it's okay untuk kayak ya udah memang ini nggak bisa saya kontrol gitu, ikhlaskan mungkin gitu kali ya, lebih mudahnya gitu ya. Oke, wah menarik banget nih Kak pembahasan kita kali ini. Jadi intinya sebenarnya perfeksionis itu beda banget ya sama OCD.
Dan mungkin kalau misalnya teman-teman perseners mengalami gejala-gejala atau mengalami kejadian yang mungkin bikin perseners mikir, wah jangan-jangan aku OCD nih, atau mungkin wah jangan-jangan ini udah mulai mengganggu nih. Kira-kira Kak Maida punya pesan-pesan apa nih buat perseners? Oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang ada gejala atau mungkin kita merasa kayak aduh kok saya mungkin ngerasa ada kecenderungan OCD gitu ya, it's okay untuk datang ke profesional. Maupun kalau misalnya kita tidak berpikir oke, kayaknya saya punya maksudnya belum, kita nggak berpikir OCD deh, simpelnya kita berpikir kayaknya perfeksionis saya ini mulai mengganggu, atau kayaknya saya merasa nggak nyaman dengan hal ini. It's okay untuk mendapatkan penanganan profesional ke profesional, baik itu misalnya kalau terkait perfeksionis, misalnya mau ke mentoring di 1%, it's okay banget gitu. Atau misalnya mau konseling juga di 1% untuk terkait OCD-nya atau terkait perfeksionisnya pun it's okay gitu. Karena memang ketika kita sudah misalnya udah didiagnosa OCD nih, ini kasusnya udah didiagnosa ya, perlu aku garis bawahi, ketika sudah didiagnosa sebaiknya mendapat penanganan profesional. Jadi memang ada penanganannya itu seperti obat ataupun psikoterapi gitu. Jadi terapinya pun biasanya diberikan oleh profesional, itu terapi kognitif dan perilaku biasanya gitu. Jadi memang alangkah lebih baiknya it's okay untuk ke profesional. Kalaupun memang maunya mentoring, it's okay. Ada juga nih layanan mentoring di 1%, atau kalau mau konseling juga it's okay. Tapi kalau memang udah pernah konseling kemudian sudah mendapat diagnosa OCD, sebaiknya itu tadi mendapatkan penanganan profesional gitu untuk terapinya juga gitu. Oke. Kalau boleh aku simpulin dari tadi, mungkin perfeksionis dan OCD itu berbeda. Teman-teman perseners boleh banget kalau misalnya mau cari materi atau artikel-artikel tentang perfeksionis, OCD, tapi bukan berarti kita bisa self-diagnose kita itu OCD atau apa. Dan memang kalau misalnya kita memiliki kecenderungan ke arah sana, atau mungkin aduh mulai merasa mengganggu nih, boleh banget kayak Kak Maida tadi bilang ke mentoring 1%. Dan tentunya kalau memang gangguan atau mungkin kecenderungan ini sudah dilihat sebagai kecenderungan gangguan, teman-teman mentor pasti akan merefer teman-teman perseners ke layanan konseling 1%. Oke, terima kasih banyak Kak Maida untuk waktunya hari ini. Oke, terima kasih juga Grace. Ya, semoga 1% podcast hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa terus ikuti 1% podcast. Dan ikuti juga Instagram 1% official untuk tahu info-info lainnya, mungkin tentang mentoring atau mungkin tentang layanan konseling psikologi. Terima kasih, bye Perseners, bye Kak Maida, terima kasih. Bye Grace, bye Perseners.